Sebetulnya kebutuhan petani itu sederhana. Yang saya sebut dengan critical point yang betul-betul harus kita sentuh. Itu adalah Oke, kembali di obrolan seputar Agro Inovasi Podcast. Kali ini kedatangan tamu jauh nih. Beliau adalah penyuluh dari Badan Litbang Pertanian, tepatnya di BPTP Bali, sekaligus sebagai Wakil Ketua FKPPU, Forum Komunikasi Penyuluh Pertanian Utama, Bapak Dr. Alit Artawiguna. Apa kabar, Pak Alit? baik. Ya. Ini mumpung Pak Alit ada di Balai Besar nih, makanya kita ajak ke sini, kita mau mendiskusikan tentang korporasi petani. Ya, begitu Pak Alit ya. Ya, 3 tahun atau 4 tahun terakhir lah. Kata korporasi petani aja lah kata yang sering kita dengar, utamanya dalam mewujudkan pembangunan pertanian. Terlebih lagi kemarin ketika Rakernas di awal tahun Kementerian Pertanian, Bapak Presiden secara langsung menginstruksikan bahwa harus mengoptimalkan sumber daya manusia, salah satunya melalui korporasi petani. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak Alit kita mewujudkan korporasi petani itu sendiri? Baik, terima kasih. Sebelum kita bicara tentang korporasi ya, tapi secara umum program pembangunan pertanian itu pada intinya bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Itu prinsip dasar. Apapun kegiatan-kegiatan kita pasti muaranya ada di situ. Jadi kesejahteraan itu salah satu yang bisa kita wujudkan untuk mewujudkan kesejahteraan itu adalah ekonomi tentunya. Ya, ekonomi siapa? Tentu ekonomi petani. Si pelakunya. Si pelaku itu sendiri. Nah, selama ini kita bukan tidak memperhatikan soal ekonomi petani. Pasti semua orang melakukan itu. Cuman sering sekali kita melupakan orang yang kita ajak diskusi atau orang yang justru atau pelaku yang akan kita sasar atau sebagai objek untuk kita tingkatkan ekonominya, ini perannya sering kurang kita berikan. Padahal subjek pembangunannya mereka, Pak ya? Ya, justru ada di situ. Kenapa kok kita tidak? Itu intinya. Kita lebih berkutat kepada prosedur, katakanlah mekanisme yang regulasi yang lain-lain macam-macam yang kadang-kadang justru bukan untuk mempercepat atau meningkatkan, justru sebaliknya. Regulasi yang berbelit-belit kadang-kadang juga menyulitkan. Nah, sekarang sudah terbit undang-undang Omnibus Law. Ini betul-betul sangat mendukung sebetulnya ke arah korporasi petani itu. Bagaimana Pak? Kok bisa gitu? Kemarin tentang banyak orang ini. Itu betul mungkin yang nggak begitu paham. Kalau kita lihat dari kacamata petani, itu sekarang misalnya salah satu wujud daripada korporasi itu katakanlah koperasi. Oke. Membentuk koperasi itu tidak sesulit sebelumnya dengan undang-undang yang baru ini. Begitu juga membentuk kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang lain, termasuk perseroan terbatas, PT, juga dipermudah. Selama ini kita bicara tentang PT terutama, itu lebih kita bicara tentang bukan petani, pengusaha-pengusaha. Jadi tidak bicara kita tentang petani sebagai pengusaha. Ya petani dalam konteks kita selalu memandangnya adalah pelaku-pelaku atau orang-orang yang hanya sifatnya berproduksi, ada di pedesaan, kemudian hidupnya dalam kemiskinan. Nah itu saja yang kita pikirkan. Padahal sebetulnya kenapa nggak kita bangun petani itu sebagai seorang pengusaha. Pengusaha entah dia mau dalam bentuk PT, bentuk firma, PT, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya koperasi itu. Nah koperasi sekarang itu dipermudah sekali oleh Bapak Presiden dengan undang-undang ini. Nah korporasi itu ada di mana sebetulnya intinya. Nah korporasi ini sebetulnya kan ya katakanlah kita memanfaatkan semua sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya alamnya untuk kita kelola di manajemen dengan baik di tingkat
Kalau kita bicara koperasi petani, tentu di tingkat petani untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Wujudnya seperti apa? Nah, salah satunya adalah koperasi tani. Selama ini kita bicara tentang koperasi, itu adalah katakan kalau kita dari kelompok membangun kelompok tani, menumbuhkan kelompok tani atau membentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk korporasi, baru kemudian kita mencari partner. Nah, ini kesalahan besar menurut saya. Jadi setelah itu terwujud baru mencari-cari, bahkan tidak jarang juga baru kita mencari jenis usaha apa sih yang akan kita lakukan setelah ada koperasi. Ini cara berpikir yang agak terbalik kalau menurut saya. Nah, kalau sekarang dengan korporasi ini tinggal sekarang kita satu merubah cara berpikir petani. Ketika dulu kita memberikan arahan pendampingan kepada petani dan kelompok tani itu dalam bentuk selalu menjanjikan bantuan-bantuan termasuk bantuan-bantuan material, sarana prasarana, akhirnya petani kita itu tidak lebih dari pelaksana carati ya. Carati itu artinya hanya menengadahkan tangan sumbangan saja. Bantuan. Seperti itu. Artinya ini sebenarnya bukan hanya merubah dari segi si petani, Pak, mungkin dari merubah pandangan masyarakat pada umumnya bahwa petani itu bukan hanya untuk unit produksi aja. Ya, tapi di situ ada unit usaha yang bisa kita komersilkan yang arahnya nanti ke peningkatan skala usaha yang lebih baik. Skala usaha dari semua aspek, skala ekonomi dan lain sebagainya. Ya, makanya ini konsep berpikirnya harus dirubah dari berpikir bantuan, sumbangan atau carati, harus berpikir bisnis. Ya, ini kuncinya bisnis. Perusahaan-perusahaan itu selalu berpikir bisnis. Profit oriented. Jadi setiap rupiah yang dia keluarkan dia harus berhitung. Nah, kalau petani sudah dapat bantuan, nah persoalan ada hasil atau enggak ini terkadang dilupakan. Ini menjadi persoalan tersendiri. Apakah bantuan itu tidak diperlukan? Perlu, tapi arahnya harus jelas. Dan itu harus dihitung. Apakah selama ini tidak diajarkan? Diajarkan, tetapi tidak tuntas. Ini. Nah, sedikit kita balik, kalau misalnya di tingkat lapangan, kita bicara dengan petani. Petani itu harus sudah tahu bahwa potensi sumber daya alam mereka itu apa. Apa komoditas utama yang mereka hasilkan di situ. Ini. Nah, kalau sudah punya gambaran seperti itu, apa pasarnya ada? Ini yang jelas, ini bagaimanapun kita bicara korporasi itu tanpa bicara pasar itu impossible untuk kita menggait ekonomi di situ. Apakah pasar ini 100% harus dilakukan oleh petani? Bisa ya, bisa tidak. Kolaborasi itu penting di situ. Jadi kerjasama antara petani dengan stakeholder yang lain. Misalnya ada perusahaan. Katakanlah dari satu wilayah A, ada sebuah perusahaan pengolah kacang misalnya atau kacang tanah. Karena memang potensi kacang di situ besar. Saya yakin, kita yakin bahwa perusahaan itu akan membutuhkan bahan baku kacang yang tidak sedikit untuk menjaga produksi mereka secara berkelanjutan. Siapa yang punya produk kacang ini? Tentu petani. Yang punya potensi. Yang punya potensi. Tanahnya punyanya dia, sumber daya manusianya punyanya dia. Selama ini mungkin perusahaan itu hanya mengaitkan mereka dalam konteks jual beli. Ketika konteks jual beli itu ada, siapa yang kuat, dia yang menang. Kapitalis juga ya. Kapitalis di situ. Disinilah harus dibangun kerjasama itu, kolaborasi itu lewat sebuah korporasi. Korporasi di situ akhirnya kelembagaan petani harus kita bentuk di situ. Salah satunya yang bisa berbadan hukum adalah koperasi itu. Jadi anggotanya petani-petani kacang misalnya, kacang tanah, kemudian dia melakukan kerjasama dengan perusahaan itu. Kita harus membantu mereka sebatas mana tugas petani menghasilkan kacang tanah ini. Kemudian sebatas mana perusahaan ini berhak mendapatkan produksi yang dihasilkan oleh petani.
untuk mereka proses menjadi produk lain sehingga dikerjakan di bagian hilirnya. Sehingga ada pembagian tugas yang jelas antara hulu dan hilir. Petani tugasnya sampai di sini, perusahaan sampai di sini. Tapi itu harus dilakukan dengan satu, komitmen yang tinggi, kerjasama melalui komitmen yang tinggi. Yang kedua, tanggung jawab. Ya. Yang ketiga, ada semacam social entrepreneurs. Entrepreneur. Ya, harus dilakukan di situ. Jadi punya semuanya itu. Punya dia tanggung jawab, tapi tidak punya komitmen. Nggak bisa juga. Kemudian apa hak daripada petani? Dia berhak untuk mendapatkan harga yang layak, kemudian berhak untuk mendapatkan pendampingan. Disitulah peran penyuluh itu dalam proses pendampingan ini. Sehingga penyuluh-penyuluh yang ada di lapangan itu harus dibekali dengan pengetahuan ataupun skill komunikasi yang bagus. Karena pastinya hubungan dengan pihak lain memerlukan komunikasi yang baik. Nanti kan bagaimana si korporasi ini memiliki nilai tawar ketika bersama dengan pihak-pihak luar tadi, Pak. Ya, jadi disitulah peran penyuluh itu sangat besar. Yang pertama, dia harus mengidentifikasi perusahaan-perusahaan pertanian yang ada di wilayahnya yang berpeluang untuk diajak bekerja sama. Itu harus tahu punya ada nggak potensi itu di situ. Ya kalau tidak ada, wilayahnya harus diperlebar. Kalau dia misalnya di desa itu ada, mungkin perusahaan itu tak cukup satu desa saja sumber bahan bakunya. Mesti harus ke desa yang lain. Atau mungkin satu kecamatan, bahkan tidak cukup kemungkinan satu kabupaten. Ini kolaborasi. Kemudian melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak perusahaan. Jadi betul-betul fungsi penyuluhan itu sebagai pendamping, sebagai komunikator, itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh penyuluh di sana. Kemudian yang tidak kalah penting, penyuluh ini harus mendapatkan bekal sebagai seorang penyuluh untuk menyampaikan teknologi ini. Pendampingan tadi. Katakan perusahaan itu saya butuh kacang dengan kualitas ini. Bagaimana Anda bisa mendapatkan atau menghasilkan kacang dengan kualitas seperti ini? Peran kelembagaan penelitian itu penting di situ. Jadi akan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang bermanfaat untuk dimanfaatkan oleh petani. Jadi berdasarkan ini loh kacangnya adalah jenisnya ini, kemudian dia tumbuh di daerah seperti ini, teknik budidayanya seperti ini, dan seterusnya untuk menghasilkan kacang dengan kualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Nah, kalau sudah begitu akan terjadi hubungan yang harmonis. Karena konsepnya apa? Saling membutuhkan dia. Petani butuh pasar yang jelas, perusahaan juga butuh bahan baku yang jelas dan berkelanjutan di sini. Nah, di sini korporasi itu dibangun. Jadi komunikasi antara perusahaan tidak dilakukan antara perusahaan dengan individu-individu petani, tetapi kepada kelembagaan petaninya, kepada koperasinya, sebagai sebuah lembaga ekonomi petani di sana. Dari pengalaman Pak Ali sendiri, Pak, bagaimana kita nih sebagai penyuluh atau teman-teman fasilitator petani untuk meyakinkan orang-orang yang nantinya akan berkecimpung atau berperan dalam penumbuhan koperasi kita nanti? Kalau dalam penumbuhan koperasi sebetulnya kalau saya pikir dan saya alami itu tidak terlalu sulit. Sepanjang artinya saya mau jadiin koperasi untuk apa gitu. Apakah ini tidak menjadi sebuah beban atau justru sebaliknya memang akan memberikan manfaat buat kami. Sebetulnya kebutuhan petani itu sederhana. Yang saya sebut dengan critical point yang betul-betul harus kita sentuh. Itu adalah nilai ekonomi. Bagaimana uang itu bisa petani dapatkan? Ya kalau bisa lebih banyak lebih bagus, tapi yang tidak kalah penting adalah cepat. Ini. Jadi kalau saya sekarang punya bahan atau produk pertanian yang saya hasilkan dari farm saya, dari usaha tani saya harus jual dengan harga yang layak, kemudian dengan mendapatkan uangnya secepatnya. Jadi tidak harus di bond,
pembayarannya ditunda, tidak seperti itu, karena itu kebutuhan petani. Nah, perusahaan ini harus punya komitmen di situ. Ini yang harus dilakukan. Nah, kalau sekarang dia diberikan dengan harga mahal, tapi nggak dibayar-bayar, di bond terus berhari-hari, berbulan-bulan, ya sama saja bohong. Ujungnya macet produksinya kan. Itu jangan sampai seperti itu. Mencari perusahaan begitu, bisakah? Bisa. Mudah? Tidak. Ini yang perlu. Oleh karena itu, ini pemerintah juga harus membuka diri. Bagaimana pemerintah membuat regulasi untuk mendukung itu, gitu. Dari aspek regulasi ini harus ada. Misalnya, setiap perusahaan yang sebetulnya itu sudah ada dari konsep yang dulu kita sebut dengan inti plasma itu. Iya. Ini kontrol, lama sebenarnya. artinya sudah ada itu sebetulnya. Tinggal masalahnya sekarang pun berjalan, tapi implementasinya di lapangan tidak sesuai dengan harapan kita. Masih dalam konteks jual beli itu berlaku. Jadi siapa yang kuat modalnya, siapa perusahaannya, ya kalau kamu mau ya silakan. Karena dia tetap melakukannya, kerjasamanya itu individu, perusahaan itu individu, bukan kepada kelembagaan petaninya. Nah, kalau kelembagaan petaninya tidak bisa, dia pastikan kuat. Oke, Bapak tidak mau ambil perusahaan barang saya, ya saya diamkan, misalnya. Jadi perusahaan pun juga tidak bisa. Nah, disitulah konsep itu kalau saya dulu meninggalkan yang kita sebut dengan konsepnya adalah konsep saling membutuhkan dan tumbuh bersama. Saling membutuhkan dan tumbuh bersama. Need each other and grow together. Yang saya singkat dengan NEO-GT. Need each other and grow together. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Petani butuh juga perusahaan juga butuh petani. Logikanya ketika nanti ya dari petani mampu memenuhi kebutuhan perusahaan, perusahaannya makin besar dan tentunya skala usaha petani ini akan meningkat juga, Pak ya. Pasti akan meningkat. Apalagi nanti belum di kelompok tani itu sendiri, bisa jadi dari kelompok-kelompok lain yang ada di lingkungannya akan terdampak. Masuk ke dalam itu kolaborasi itu, Pak, ya. Dan ke depan ini harusnya juga kita berpikir seperti tadi, bagaimana petani itu berpikir bisnis. Bila perlu saham perusahaan itu dibeli oleh petani. Petani itu kan kaya, sumber dayanya punya, lahannya punya dia. Ya walaupun tidak banyak berapa persen saham perusahaan itu bisa dilepas buat petani misalnya. Atau pemerintah bisa membantu untuk membelikan saham petani. Sehingga petanilah yang punya perusahaan itu suatu saat. Nah, ketika kita bicara perusahaan namanya PT itu pasti profit oriented. Kita pasti tidak akan bicara lagi petani dalam kultur kemiskinan. Soal manajemen itu silahkan. Itu kalau sudah perusahaannya itu go public seperti itu, kita petani bisa menjual. Ya Pak, koperasi petani ini tadi yang bisa, misalnya koperasinya ini beli sahamnya perusahaan itu sekian persen, silahkan seperti itu. Artinya bahwa kalaupun kita sebagai individu aja bisa beli saham perusahaan itu, kenapa nggak dengan korporasi kita? Betul. Tidak jarang juga bantuan-bantuan pemerintah yang masuk petani yang hilang begitu saja. Kenapa nggak bantuan itu diberikan petani dalam bentuk saham? Oke lah, Bapak kelompok tani ini, koperasi ini, saya sekarang Bapak dapat 90 juta, 100 juta, 200 juta, tapi saya beliin sahamnya PT apa? Anda yang punya di situ, jangan didukung di situ. Kenapa tidak seperti itu gitu loh? Ini harus ada regulasi yang mendukung, persoalannya di situ. Ada nggak regulasi seperti itu? Nah ini kembali lagi, ini harus dibicarakan. Itu fenomena yang harus dibangun di lapangan. Itu sehingga sumber daya itu, ya pemerintah tidak akan sia-sia membantu petani. Daripada sekarang saya banyak lihat di tingkat lapangan, bantuan mesin untuk petani itu hampir 90% nggak bisa dipakai. Ya sebenarnya kalau memang contohnya lah bantuannya dibentukkan dengan saham perusahaan, pemerintah juga akan lebih mudah kontrol juga, Pak. Lebih mudah. Dan tidak hilang itu. Dia tinggal ngontrol perusahaannya saja. Jangan dibawa lari dong sahamnya petani kan gitu. Menarik ini sobat inovasi di mana-mana, Bro. Jadi artinya petani itu bukan hanya sekedar bagaimana membuat nilai tawar ke perusahaan melalui hasil produknya, tapi bagaimana kedepannya berpengaruh di perusahaan itu, mungkin misalnya lewat saham dan sebagainya.
Nah, iya, karena dengan cara begitu perusahaan akan rugi? Tidak. iya. Perusahaan dapat duit, dia bisa investasi ke tempat lain, Berkembang lagi gitu. berkembang lagi. Dan otomatis lah Otomatis. yang terdampak teman-teman petani pasti akan Iya, berubah juga. sekarang dia usaha kacang di sini, mungkin sebelah sana bisa usaha pisang, investasi di situ. Begitu seterusnya. Mungkin dari Pak Halid, saran atau masukan dari teman-teman penyuluh nih, kaitannya dengan bagaimana yang disebutkan tadi, bagaimana meningkatkan ekonomi petani tadi melalui koperasi seperti apa, Pak? Untuk teman-teman penyuluh, saya kira yang pertama itu penyuluh ini adalah kan profesi. Iya. Cintailah profesi itu. Itu satu. Bagaimana mencintai profesi? Ya, kalau sebagai seorang penyuluh, bahwa kegiatan penyuluhan itu adalah hidup kita. Jadi, penyuluh adalah hidup kita. Penyuluh is my life. Ya. Iya. Jadi itu, kalau itu menjadi bagian merupakan hidup kita, ya kita pasti akan cinta terhadap itu. Nah, kalau sudah kita mencintai profesi kita akan selalu meningkatkan kapasitas kita. Men-challenge diri terus, Ya macam-macam pasti. upgrade diri terus. Iya, selalu mengupgrade diri dalam berbagai aspek komunikasi, aspek manajemen diri, aspek tata kelola diri dan sebagainya. Semua pasti akan kita lakukan, dan tidak kalah juga aspek teknologi yang berkembang begitu besar di dunia ini sekarang dan begitu mudah untuk kita dapatkan. Itu. Ada upaya kita juga untuk bagaimana mampu menjawab kebutuhan petani itu sendiri. Selanjutnya kalau meningkatkan ekonomi termasuk bagaimana membentuk korporasi yang tentunya tidak hanya sekedar ada, tapi benar-benar berdaya dan berkelanjutan juga. Iya, itu yang penting itu. Sustainability-nya harus dibangun. Nah, kalau sustainability itu kita bangun, ada konsepnya. Kalau sudah seperti itu, ya kita mengatakan tadi saya bilang Neo GT itu artinya kita bisa menempatkan moto bahwa senyum petani kacang adalah senyum perusahaan itu. Atau senyum perusahaan itu adalah senyum petani kacang. Benchmark perusahaan itu. Iya, begitu juga sebaliknya. Oke. Ya. Luar biasa kali ini. Pak Halid, terima kasih atas kasih. kesempatannya yang luar biasa ini dapat berbagi ilmu dari teman-teman yang ada dimanapun berada, pendengar setia Orasi Podcast. Mudah-mudahan benar-benar bermanfaat dan kita selalu dipertemukan di lain kesempatan untuk membahas hal yang lebih menarik lagi, tentunya dalam upaya pembangunan pertanian dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Sekali lagi terima kasih Pak Halid. Terima atas kasih. waktunya. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Siap. Ya. Baik Sobat Inovasi dimanapun Anda berada, demikian obrolan seputar agroinovasi kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, inovasi teknologi untuk kesejahteraan petani. Salam inovasi.